Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Purun, Bapak Faris Erlangga, yang kami hormati dosen pembimbing IPDN, Ibu Syarafani Ratri Bayu Putri, dan yang kami hormati tim pemateri dari Praja IPDN Kampus Kalimantan Barat, yang hadir dalam acara kali ini. Hadirin yang berbahagia, selamat datang kami ucapkan kepada tamu undangan yang sudah hadir. Ini kami angkat guna untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa untuk mengetahui tata cara pelaksanaan inventarisasi aset desa. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Kepala Desa Purun. Kepada Bapak Faris Erlangga, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Kalimantan Barat. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing dari IPDN Kampus Kalimantan Barat, dan juga pemateri yang berkesempatan hadir pada hari ini, dan juga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya di sini sebagai Kepala Desa Purun ingin mengambil sedikit kata sambutan. Pertama-tama, puji dan syukur mari kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini, yaitu pada acara penyuluhan tata cara pelaksanaan inventarisasi aset desa. Dan saya sedikit menceritakan tentang Desa Purun ini. Desa Purun ini tidak begitu besar, hanya saja memiliki banyak potensinya. Ya, seperti dilihat pada peta ini, yaitu berbentuk huruf T. Dan huruf T itu sendiri ada filosofinya, yaitu pada zaman Belanda T ini berarti tekun. Ya, dari masyarakat desa kami bisa dibilang orangnya tekun dan ulet lah. Ya, semoga para hadirin sekalian dan adik-adik Praja bisa menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di desa ini. Dan mungkin segitu saja kata sambutan dari saya. Kita buka acara penyuluhan tata cara pelaksanaan inventarisasi aset desa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kata sambutan pada kali ini. Salah kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan diberikan dari dosen pembimbing IPDN Kampus Kalimantan Barat. Kepada Ibu Syarafani Ratri Bayu Putri, kami silakan. Terima kasih kepada MC karena telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di depan untuk memberikan dua patah kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayatnya kita semua dapat berhadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, di pagi hari yang cerah ini, saya selaku dosen pembimbing serta anak-anakku, praja-praja sekalian, di sini ingin memberikan sosialisasi yang semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Yang mana sosialisasinya adalah tentang tata cara pelaksanaan inventarisasi aset desa. Dirinya kami di sini ini merupakan hal-hal yang sangat kami nantikan dan sudah sangat kami persiapkan dengan baik, dikarenakan apa yang kami bahas pada hari ini merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh para perangkat desa sekalian. Saya harap semoga diskusi ataupun sosialisasi pada hari ini dapat berjalan dengan baik, serta Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin ditanyakan maupun bingung terhadap sesuatu apapun yang dijelaskan oleh rekan-rekan anak-anakku praja sekalian dapat ditanyakan
diskusi dapat berjalan dengan aktif. Akhir kata saya sampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu kami untuk mensukseskan acara sosialisasi pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Syarafani yang telah memberikan sambutan pada kali ini. Selanjutnya adalah acara inti di mana Praja IPDN akan memberikan materi terkait tata cara pelaksanaan inventarisasi aset desa. Kepada tim pemateri kami silakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada materi. Materi yang akan saya bawa yang pertama tentang aset desa, inventaris aset desa. Bapak Ibu yang terhormat, perlu diketahui bahwa aset merupakan kekayaan berupa uang atau wujud benda lainnya yang nyata seperti properti, uang, kendaraan, hak paten, dan lainnya. Kemudian aset desa. Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa yang dibeli melalui atau diperoleh melalui anggaran atau pendapatan belanja desa. Di sini bisa diketahui bahwa anggaran pendapatan desa itu bisa berupa ADD, alokasi dana desa, dan DD, dana desa. Kemudian inventaris desa. Inventaris desa merupakan kegiatan pencatatan atau pelaporan pendapatan desa. Jadi pelaporan pendapatan desa ini sangat penting untuk perkembangan suatu desa, karena kegiatan-kegiatan atau barang-barang yang dimiliki desa itu wajib dicatat agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan ke depannya kalau misalnya ada kerusakan atau lain-lain. Terima kasih. Sabar, masih penuh. Di sini ada pun tujuan dari tata cara pelaksanaan inventarisasi aset desa. Yang pertama, tersedianya data semua aset desa secara baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik. Dan yang kedua, adanya mempermudah pelaksanaan pengelolaan aset desa. Yang kedua, pelaksanaan. Yang pertama, opname fisik sekali dalam setahun untuk aset desa berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan. Dan yang kedua, ada sensus sekali dalam 5 tahun untuk aset desa selain persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan. Dapat dibentuk tim inventarisasi dengan kepala desa selaku pengelola aset desa. Dan berikutnya ada tata cara pelaksanaan inventarisasi aset desa yang akan disampaikan oleh rekan saya. Jalan-jalan bersama makanya izinkan saya melanjutkan materinya. Untuk pencatatan aset desa sendiri ada prosedurnya, tidak langsung dicatat segampang yang kita kira. Prosedur yang pertama ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap identifikasi, dan tahap pelaporan. Jadi sebelum aset desa ini dicatatkan, kita harus tahu dulu dari mana sumber aset desa tersebut, apakah dari dihibahkan atau dibeli. Setelah kita tahu sumbernya, kita tahu jumlah barang atau ukuran aset desa tersebut, serta dikelompokkan apakah barang ini adalah aset yang sudah rusak atau aset yang masih baik. Setelah dikelompokkan, lalu kita memberi label sementara untuk mengetahui itu aset desa dari desa kita. Setelah diberi label, kita melakukan pelaporan. Hasil pelaporan nanti diajukan ke bagian yang bertanggung jawab. Setelah itu dilakukan pembukuan terhadap aset desa yang ada di desa. Setelah materi dari kami, untuk lebih lanjutnya kita akan lanjutkan pada sesi diskusi. Terima kasih atas materi yang dibawakan. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Pak, izin bertanya, siapa saja tim yang ada di dalam inventarisasi aset desa ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Kevin. Siapa saja tim inventaris aset desa? Perlu diketahui bahwa tim inventaris aset desa merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab dari pengurus aset desa, yang selanjutnya dikoordinasikan kepada sekretaris desa selaku pembantu pengelolaan aset desa. Kegiatan inventaris aset desa ini juga merupakan salah satu bentuk dari upaya pengamanan aset desa. Izin saya mau bertanya tentang inventarisasi aset desa. Inventarisasi aset desa ini apakah ada waktu tetap untuk pergantian berjangka pelaporannya?
Ya, jadi tadi ditanyakan bahwa waktu untuk pergantian berjangka pelaporannya. Waktu berlakunya aset desa dan jangka pergantian pelaporannya dapat bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintahan setempat. Umumnya inventarisasi aset desa dilakukan secara berkala, seperti setiap tahun atau beberapa tahun sekali. Namun untuk informasi yang lebih akurat disarankan untuk merujuk pada legislasi atau kebijakan pemerintah daerah terkait atau instansi yang bertanggung jawab atas aset desa. Mohon izin Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya ingin bertanya, apakah ada perangkat lunak atau alat yang digunakan atau dapat dimanfaatkan dalam tata cara pelaksanaan inventarisasi aset desa? Pada era sekarang ini, kita sudah tahu bahwa teknologi sudah sangat canggih, di mana semua sudah melalui media atau aplikasi. Sekarang ada namanya aplikasi Simpades, di mana perangkat desa dapat mencatat semua aset desa dengan yang sudah bersertifikat agar lebih gampang mempermudah para perangkat desa untuk mengetahui apa aja aset desa, dari mana sumbernya, dan pengeluarannya berapa. Mungkin sekian. Izin bertanya, di sini saya ingin bertanya mengenai yang sudah pemateri sampaikan. Yang tadi pemateri sudah sampaikan mengenai aset desa dan investasi aset desa. Di sini saya ingin bertanya kembali, bagaimana sih cara pengelolaan aset desa dan dikaitkannya dalam inventarisasi aset desa? Sebelumnya, untuk inventarisasi sendiri adalah pencatatan atau pengelolaan data. Jadi inventarisasi aset desa adalah pencatatan aset desa. Jadi tadi pertanyaannya pengelolaan aset desa dalam inventarisasi. Jadi mungkin saya kurang nangkap pertanyaan dari Bapak. Jadi di situ inventarisasi adalah pencatatan aset desa. Jadi untuk pengelolaan aset desa ini sendiri sudah dijelaskan tadi oleh pemateri sebelumnya. Ya, mohon izin Bapak Ibu pemateri. Pertama, terima kasih telah memberikan waktu kesempatan bagi kami yang hadir di sini untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan yaitu sebagai bagian juga dari perangkat-perangkat desa yang hadir pada kesempatan pada kali ini, bagaimana cara kami selaku perangkat atau pemerintah desa dapat memanfaatkan data inventarisasi aset desa ini untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat desa pada desa kami sendiri. Terima kasih. Mungkin dari para audiens ada yang dapat menanggapi pertanyaan dari Bapak Rafi? Ya. Baik, seperti yang saya ketahui, saya pernah mendengar mahasiswa yang pernah datang di desa saya. Dia mengatakan kurang lebih dari pertanyaan Bapak tadi itu, data inventaris aset dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Nah, dalam merencanakan proyek pembangunan yang lebih akurat serta menjaga transparansi dalam pengelolaan sumber daya desa maksudnya. Mungkin saya meminta lagi pendapat dari pemateri, mungkin itu benar apa tidaknya. Saya kembalikan lagi ke pemateri. Saya akan bertanya terkait inventarisasi aset desa. Pertanyaan saya, mengapa perlu dilakukan inventarisasi pengelolaan aset desa dan kemana inventarisasi aset desa ini dilaporkan? Jadi yang pertama tentang mengapa perlu dilakukan inventarisasi pengelolaan aset desa. Seperti yang saya jelaskan adalah untuk pencatatan aset desa, agar aset desa tersebut resmi dicatat di akun resmi, agar nanti suatu saat aset desa tersebut tidak dapat diklaim oleh pihak lain. Jadi apa perlu aset kita hilang dulu? Kan tidak. Jadi perlu adanya inventarisasi atau pencatatan aset desa yang ditulis dalam buku aset desa atau menggunakan aplikasi Simpades tadi, untuk desa itu tahu apa aja asetnya dan dari mana aja asetnya. Jalan-jalan ke rumah hari ini ketemu mamanya. Sudah cukup kita sampai pada hari ini, mari kita lanjutkan foto bersama. Sekian sosialisasi pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh tim pemateri dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Praja Muda Arya Ananta Wijaya Dharma Satya, NBP 330638,
kelas D1. Baik, di sini saya akan mereview kembali materi yang sudah diberikan dari para pemateri, yaitu tentang bagaimana tata cara kelola aset desa melalui inventarisasi desa. Di sini saya memiliki satu pertanyaan untuk para pemateri, yaitu bagaimana cara pengelolaan aset desa melalui inventarisasi desa. Dan apa yang saya tangkap dari penjelasan pemateri tersebut akan saya review kembali dan akan saya jabarkan kembali. Yang saya dapat dari penjelasan tersebut, untuk prosedur pengelolaan ada 4 tahapan pembagian. Yang pertama ada tahapan persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap identifikasi, dan yang keempat ada tahap pelaporan. Baik, yang saya ketahui tentang yang pertama ada tahapan persiapan. Untuk tahapan persiapan tersendiri adalah kegiatan penyusunan rencana kerja, mengumpulkan dokumen sumber, dan melakukan pemetaan. Untuk yang kedua ada tahapan pelaksanaan. Untuk tahapan pelaksanaan tersendiri adalah proses bagaimana cara menghitung jumlah barang, meneliti kondisi barang, dan menempelkan label registrasi untuk sementara. Selanjutnya untuk tahapan ketiga ada tahapan identifikasi. Untuk tahapan ini adalah kegiatan bagaimana cara kita melakukan pemberian nilai aset desa, melumpuhkan barang, dan memberikan kode barang. Baik, setelah melakukan ketiga tahapan tersebut akan adanya tahapan akhiran, yaitu tahap pelaporan. Untuk yang keempat, di tahap pelaporan tersebut memiliki pengertian bahwanya setelah melalui tahapan sebelumnya kita harus menyusun berita acara hasil inventarisasi dan membuat surat pernyataan tanggung jawab kebenaran untuk penyusunan rekapitulasi jenis barang sebelumnya. Mungkin ini saja yang saya dapat tangkap dari penjelasan pemateri tadi dari pertanyaan yang saya sudah ajukan. Terima kasih. Jika ada salah kata atau kurang untuk dimengerti, mohon maaf karena kita sama-sama masih belajar di sini. Mohon izin Ibu dosen dan Bapak Ibu materi, saya Jimmy perwakilan dari Desa Curug Wetan ingin menyampaikan beberapa kesimpulan mengenai pentingnya tata cara pelaksanaan inventarisasi aset desa. Pelaksanaan inventarisasi aset desa memiliki beberapa manfaat yang penting dan signifikan. Antara lain, dengan adanya inventarisasi aset desa dapat mewujudkan manajemen desa yang baik. Dengan inventarisasi aset desa dapat menghasilkan data yang akurat tentang aset apa yang dimiliki oleh desa, serta pemerintah dapat merencanakan penggunaan perawatan dan pengembangan aset secara lebih terarah. Dengan adanya inventarisasi aset desa dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, serta dapat menciptakan tingkat transparansi yang lebih tinggi dan dalam penggunaan dana desa. Masyarakat dapat memantau apakah aset desa dapat digunakan sudah sesuai dengan kepentingan umum atau tidak. Sekian kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.